Assalamualaikum, good morning happy people. Hari ini saya bikin kue buat temen ngopi. Kuenya retak-retak, berbelok-belok. Topnya dikenal dengan nama crinkle cookies. Bagian luarnya kering, berselaput icing sugar atau gula halus, tapi dalamnya lembab. Kepoin yuk, gimana sih cara buatnya? Kita mulai bikin icing sugar dulu ya. Nah, cara bikinnya mudah banget. Beli kemasan jadi juga ada, tapi karena ini bikinnya betul-betul gampil ya udah bikin sendiri. Gula halus untuk permukaan kue, sediakan 50 gram gula pasir dan 1 sendok makan tepung maizena. Di blend sampai halus. Sedangkan gula halus untuk adonan benar-benar gula pasir tok, nggak usah dicampur-campur dengan tepung maizena. Jadi gula halus yang diperlukan untuk membuat kue ini, pertama untuk permukaan kue 50 gram gula pasir dihaluskan dengan 1 sendok makan tepung maizena, dan untuk adonannya gula pasir 200 gram. Nah ini icing sugarnya sudah jadi guys. Cepet banget kan bikinnya? Kue setelah matang seperti ini guys. Icing sugarnya menimbulkan warna yang kontras dengan retakan-retakan adonan coklatnya. Kue ini di luarnya kering tapi dalamnya lembab dan empuk. Mantul kuenya yuk legit, mantap. Happy people, sebelum kita lanjut bikin kue, buat yang baru join dengan channel Yoyok Legit, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan klik loncengnya guys, agar selalu dapat notifikasi setiap Yoyok Legit bikin video baru. Beri like juga dong, makasih. Nah sekarang kita lanjut ya bikin kue. Sediakan tepung terigu 180 gram, gula halus 200 gram, telur 2 butir, baking powder 1 sendok teh, minyak nabati 60 ml, coklat bubuk 60 gram. Sederhana ya guys, bahannya murah tapi yakin deh rasanya sangat enak. Nah supaya rasanya lebih enak lagi, boleh ditambahkan dengan kacang mete dan kacang almond. Ini saya gunakan kacang mete 50 gram dan kacang almond 50 gram. Sudah matang ya ini, yang kacang metenya sudah digoreng dan kacang almondnya sudah dipanggang sebentar. Kacang mete dan kacang almond ini dicacah-cacah kasar. Anda bisa juga mencacahnya halus, tapi nanti nggak kelihatan karena kue ini sangat coklat. Jadi sebaiknya dicacah agak kasar aja. Hasilnya seperti ini guys, ukurannya cukup besar ya. Selanjutnya, campur baking powder dengan tepung terigu. Aduk-aduk dengan sendok. Bisa juga Anda gunakan ayakan, ditapis sedikit. Tapi dengan ini juga cukup efektif. Selanjutnya dalam wadah yang bersih masukkan bubuk coklat. Masukkan juga gula halus. Dan masukkan garam seujung sendok teh, sedikit aja. Aduk agar benar-benar rata. Setelah rata, masukkan minyak nabati.
Aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata minyak dan bahan kering tadi. Selanjutnya masukkan telur 2 butir. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar rata. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah peroleh adonan yang lengket-lengket. Masukkan tepung terigu, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Masukkan lagi sisa tepung terigu dan aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Adonan semakin terasa berat, tapi tetap aja aduk dengan tangan. Nah, yang terakhir masukkan kacang almond dan kacang mete. Aduk lagi sampai benar-benar rata. Empuk. Rasa nambah. Enak banget. Legit. Rasa kacangnya kayak brownies. Nikmat. Sedap, mantap. Happy people, adonan sudah jadi nih. Terasa berat jika diaduk. Sekarang dimasukkan ke wadah plastik, kemudian simpan dalam kulkas selama 1 jam. Nah, semua sudah masuk ke dalam wadah plastik, tutup dan simpan dalam kulkas. Setelah 1 jam, adonan dikeluarkan dari kulkas, siapkan icing sugarnya, dan gunakan 2 sendok makan untuk membentuk bulatan-bulatan. Sebenarnya bisa juga Anda gunakan tangan, tapi nanti banyak yang nempel di permukaan tangan. Sayang kan kalau banyak adonan yang terbuang? Setelah terbentuk bulatan, gulingkan di icing sugar, kemudian pipihkan sedikit dengan sendok, dan letakkan di loyang yang untuk masuk di oven. Loyangnya dialasin dulu dengan kertas roti ya. Nah, setelah loyangnya penuh, beri jarak karena kue ini akan mengembang. Karena pakai baking powder ya guys. Panggang kue selama 20 menit dengan api atas bawah 150 derajat Celcius. Lihat nih guys, setiap 5 menit kue merekah sampai akhirnya matang setelah 20 menit. Nah, sisa adonan dibulat-bulatkan, kemudian dibentuk lagi, dimasukkan lagi di oven sampai selesai. Mudah ya? Setelah dingin, lepaskan kue dari kertas roti dan simpan dalam toples. Kue ini tahan 1 minggu tanpa disimpan di dalam kulkas. Selamat mencoba guys. Bye.